misalnya kita nggak ngomong COVID atau ngomong virus yang lain yang sebelumnya ya, virus itu ada, tetapi secara materi dia secara keberadaan, secara materi itu ada, tetapi dia tidak bisa terlihat secara langsung oleh mata kita. Nah, dia bisa terlihat dengan menggunakan alat bantu. Nah, artinya materi itu dulunya para materialisme itu menganggap bahwa yang namanya materi itu segala sesuatu yang bisa dilihat atau bisa dirasakan. Tapi kemudian mereka yang enggak itu juga bahwa itu benar, tapi enggak sepenuhnya bahwa bahwa materi itu bisa terlihat yang seperti itu. Tapi enggak semuanya seperti itu. Ada materi yang tidak terlihat, tetapi dia memang ada sebenarnya. Contohnya itu tadi materialisme ya. Jadi kalau ada orang yang menganggap materialisme itu adalah materialistik kemudian identiknya dengan materi, itu enggak benar, bahwa ya kita hidup ini materi, kita sebagai manusia juga materi. Kita materi. Kalau aku agak lupa dalam hukum fisika itu kan yang namanya nggak akan hilang, tetapi dia berubah wujud. Wujudnya berubah. Contohnya begini, materi yang tetap ada tetapi dia berubah wujud. Air ketika kita panaskan dengan api, itu kan sebenarnya air sebagai materi nggak hilang, materinya nggak hilang, hanya saja dia berubah wujud menjadi apa? Kalau kita panaskan uap, artinya kan dia berubah wujud, tapi materinya kekal. Maka kalau dalam fisika, kalau teman-teman pernah mempelajari tentang fisika, tentang hukum kekekalan energi, bahwa energi itu kekal, tapi dia tidak bisa dimusnahkan, hanya saja dia berubah wujud. Contohnya air ketika kita panaskan dengan api secara terus-menerus itu kan lama-kelamaan itu akan ketika mencapai suhu berapa derajat air akan mendidih. Akan mencapai suhu berapa derajat? 100. Air akan mendidih ketika mencapai suhu panas itu 100 derajat. Nah, ketika suhu 100 derajat ini dibiarkan bahkan dinaikkan, apa yang akan terjadi? Partikel di dalam bumi air itu kemudian akan saling merenggang atau saling keluar. Nah, ketika dia saling merenggang dan kemudian menjadi pecah airnya, lama-kelamaan dia akan berubah bentuk menjadi uap. Begitupun sebaliknya ketika air kita masukkan ke dalam freezer di suhu 0 derajat, dia akan mengalami perubahan bentuk membeku. Nah, kemudian melihat fenomena ini ada alam yang kemudian disebut dengan materialisme dialektis. Nah, ini kita mulai masuk ke materialisme dialektis. Jadi perubahan dari satu bentuk ke bentuk berikutnya itu disebabkan oleh disebut sebagai materialisme dialektis. Tapi sebenarnya kalau berbicara tentang materialisme dialektis, ada materialisme dialektis yang bersifat mekanis, ada yang enggak mekanis. Kalau yang mekanis, ya dia selalu ngomongnya pasti, ilmunya ilmu pasti bahwa ketika 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau dalam kehidupan sosial itu kan enggak selamanya seperti itu. Banyak variabel yang menyebabkan hal itu, perubahan itu terjadi. Kita ngomongin tentang perubahan dulu ya, dari secara mekanis dulu. Apa kira-kira yang menyebabkan kita kembali ke air? Nanti kita ngomongin soal dunia sosial, tapi aku mau mencoba memulai dari yang mekanis dulu. Apa yang menyebabkan air itu mendidih? Selain ketika dia mencapai suhu 100 derajat. Faktornya apa? Selain suhu, faktornya apa? Ini ya. Oh, ini yang benar ya? Faktornya apa yang menyebabkan
itu mendidih. So, ketika mencapai artinya gini, ketika teman-teman kan sering praktek masak air, semuanya udah pernah, jangan belum pernah. Karena aku pernah ketemu sama anak satu SMA gitu, siswa anak ini tolong deh, takutnya sekolah nggak terima itu. Jadi mereka mengetahui yang namanya air panas itu ya dia ngambil dari dispenser. Jadi dia nggak tahu proses air panas itu ternyata ada proses pemanasan bisa menggunakan kompor. Karena ternyata selama dia dari kecil sampai dia sekolah SMA, ya ketika mau ngambil air panas cuma dari dispenser. Jadi nggak tahu. Yang dia tahu yang namanya air panas ya dari dispenser gitu. Nah oke, kita ngomongin apa namanya kan air yang mendidih ketika di suhu 100 derajat. Kira-kira faktornya apa saja? Api. Syarat air itu bisa mendidih itu apa kira-kira? Karena api. Panas. Karena api. Iya, panas. Panas. Itu kan yang tadi udah bilang bahwa karena suhunya memang 100 derajat. Faktor mendasarnya kira-kira apa? Artinya kan gini, sekalipun dia tidak menggunakan api, tapi bisa loh menggunakan listrik kayak teman. Iya. Artinya kan bukan faktor utama si api ini. Kira-kira apa? Suhu. Suhu. Atau aku ngambil contoh lain, mungkin bisa antara telur dengan batu. Sebenarnya ini masih debatable, tapi aku coba pakai contoh telur dan batu ya, karena ini yang selalu digunakan oleh teman-teman ketika ngomongin tentang materialisme dialektis. Mungkin Rahma udah pernah mendapatkan materi ini. Telur ini ketika dia dinyerami oleh induk ayam dalam 21 hari, itu kan akan menetas kemudian menjadi ayam secara proses. Tapi ketika telur ini kita gantikan dengan batu, kira-kira menetas nggak? Gak mungkin kan jadi ayam. Nah, itu yang pertama. Tapi kalau telur itu dinyerami, apakah pengeraman telur agar dia bisa menetas digantikan oleh alat lain itu bisa? Bisa. Tapi kalau suhunya berlebihan, Nggak bisa. jadinya apa? Jadinya Nah, artinya kan ada faktor-faktor yang mempengaruhi si telur ini dia bisa berubah menjadi titik ayam atau enggak, kan ada faktor suhu ya. Artinya suhu itu berkaitan dengan faktor internal apa eksternal? Suhu itu internal apa eksternal? Dari luar. Eksternal ya. Terus kalau telur itu kita gantikan dengan batu, kira-kira batu ini bakal menetas nggak? Enggak. Artinya si telur dengan si batu ini ada syarat di dalam dirinya kan, yang dia bisa menjadi dan si telur bisa menjadi titik ayam, sedangkan si batu nggak bisa. Mau dipanasi dengan suhu berapapun nggak mungkin jadi titik ayam. Artinya syarat internal dan Eksternal. Nah, kita mulai dari syarat internal karena gini, telur itu akan menetas menjadi titik ayam karena di dalam diri telur atau di telur itu dia mempunyai syarat di dalamnya ya, mempunyai syarat bahwa dia itu pasti bakalan bisa menetas, walaupun ada apa namanya, ada kemungkinan dari 10 telur itu yang akan menetas hanya 8 atau 7. Itu kan sangat mungkin. Belum tentu 10 telur yang kita alami oleh induk ayam ataupun dengan pemanas dengan suhu yang semuanya akan menetas menjadi belum tentu kan. Nah, tetapi bahwa telur itu, semua telur itu mempunyai syarat terkecuali telur kerdil. Telur kerdil nggak bisa dinyerami karena bukan telur untuk ditetaskan. Itu yang kemudian dibantah. Kalau kita menggunakan contoh telur, tapi nggak masalah, kita agar teman-teman bisa membayangkan di dalam sebuah proses materialisme dialektis itu ada proses apa sih? Nah,
tadi telur akan menetas dalam waktu berapa? 21 hari ya? Atau nah dalam 21 hari apakah telur itu kemudian tiba-tiba dia langsung berubah wujud, ataukah dari 0 hari ketika dierami sampai ke 21 di dalamnya itu mengalami perubahan? Mengalami perubahan sama seperti halnya ketika manusia mengandung ya, atau perempuan mengandung itu kan dari umur 0 bulan sampai 9 bulan, di umur beberapa bulan itu kan sudah mulai kelihatan gitu kan. Itu kan ada proses. Nah, itu proses itu disebut apa? Perubahan apa? Jadi ada perubahan kuantitatif ke kualitatif. Itu yang pertama, ada perubahan kuantitatif ke kualitatif. Nah, perubahan kuantitatif ke kualitatif gini, telur ketika ngerami di usia 0 hari ke 21 hari itu kuantitatifnya. Atau ketika manusia masih dalam kandungan menjadi janin 0 sampai 9 bulan itu proses kuantitatifnya. Nah, dia akan menjadi berubah secara kualitatif ketika telur ini pecah, menetas dan berubah menjadi itik ayam. Yang dulunya telur kemudian berubah wujud menjadi itik ayam. Itu perubahan kualitatifnya di situ. Tetapi untuk mencapai kualitatif ada proses kuantitatif yang harus dilalui. Dan itu nggak bisa enggak gitu. Nggak mungkin kita langsung mengerami dengan alat canggih misalnya. Yaudah kalau gitu kita naikkan suhunya. Ya, bukannya malah menetas malah matang telurnya itu. Kan gitu. Artinya dia harus menggunakan suhu tertentu gitu kan. Itu kuantitatif ke kualitatif. Paham nggak? Atau teman-teman coba contohkan, beri aku contoh perubahan kuantitatif ke kualitatif. Kira-kira apa? Selain telur dan air yang dimasak menjadi apa coba? Atau air yang mungkin belum jadi uap. Selain contoh telur dan air itu tadi. Selain kalau di kehidupan sehari-hari sebenarnya teman-teman banyak, hanya saja mungkin belum ngeh gitu. Kira-kira contohnya apa? Buah. Pohon yang berbuah itu kan pasti pertama kalau dari pohonnya itu awal dari biji atau tunas, kemudian ketika setiap hari kita siram dan dipupuki, dia akan bertumbuh menjadi besar. Kemudian ketika dia akan berbuah melalui bunga dulu, itu aja bunganya mulai dari yang ngincup sampai mekar dan menjadi buah. Nah, itu kan proses perubahan kuantitatif. Kemudian menjalani serangkaian waktu secara kuantitatif, kemudian dia berubah wujud yang dulunya dia hanya sebutir biji yang ditanam, kemudian berubah menjadi pohon, kemudian pohon menghasilkan buah. Itu kan proses dari kuantitatif ke kualitatif. Yang lain coba selain tadi, benar itu? Yang di hidup sebenarnya teman-teman sering banget menghadapi realitas seperti itu, perubahan kuantitatif ke kualitatif. Selain buah, biji itu tadi prosesnya. Banyak banget loh sebenarnya. Padi juga gitu. Hampir sama kayak dengan pohon ya sebenarnya. Cuma kan beda aja jenisnya. Dia sama dia padi juga dari ini gitu. Dari ini yang bisa main, kemudian dia menjadi bibit gitu kan. Dari benih kemudian menjadi bibit, kemudian ditanam menghasilkan tanaman padi yang menghasilkan buah padi lagi. Panen padi lagi. Selain sama itu, apa tuh? Yang dalam kehidupan sehari-hari teman-teman gitu. Aktivitas saya. Kalau lagi di toilet. Kalau tempe goreng
kepompong sih? Kepompong juga bisa. Atau sebenarnya aktivitas teman-teman yang dalam kehidupan saya itu sebenarnya bisa misalnya kerja atau terkait Mandi. gaya hidup dan segala yang misalnya Lagi BAK, Skincarean. contohnya gini, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan sehari atau aktivitas teman-teman ya, kaitannya dengan kesadaran teman-teman. Teman-teman kan dulunya sekolah itu nggak tahu bahwa cara membaca. Itu kan diajari cara membaca. A itu kayak apa sih, A B C itu kayak apa, itu kemudian angka satu itu seperti apa. Awalnya kan ketika melihat itu kan belum tahu, tapi karena kemudian ada proses kuantitatif yang diajarkan secara terus. Akhirnya teman-teman jadi tahu, sama kita tahu hubungan 10 sama dengan berapa. Jadi kan ada perubahan kualitatif kesadaran, peningkatan pengetahuan. Tapi itu kan ada proses kuantitatif dan apakah yang kuantitatif menuju ke kualitatif ini akan berhenti? Ini kan prosesnya gini, ini dari kuantitatif, kemudian ke kualitatif. Nah, kalau kualitatif apakah ini akan berhenti? Enggak. Kalau enggak terus gimana? Muter awal lagi. Berawal gini. Iya kan? Enggak. Kan kalau Penjelasannya misalkan gimana coba? kalau misalkannya buah kan tadi matangnya di pohon, terus dipetik, habis dipetik dijual. Bijinya Paling mahal. Nah, itu benar, dia akan kembali lagi ke kuantitatif. Jadi segala sesuatu yang berubah menjadi dari kuantitatif ke kualitatif, dia akan berubah menjadi kuantitatif lagi. Iya. Kemudian menuju ke kualitatif. Nah, kualitatif berikutnya seperti apa? Kalau secara mekanis mungkin akan hampir sama, tapi belum tentu semuanya itu akan sama. Tapi pasti akan ada perubahan berikutnya. Itu yang disebut dengan hukum alam. dialektika perubahan. Ya sebenarnya bahasa kita ya, kita selalu menganggapnya itu sebagai sebuah hukum alam. Karena tidak salah sebenarnya, karena itu ada perubahan yang terus secara terus-menerus itu dan tidak berhenti. Kecuali dunia itu sudah kiamat saya nggak tahu. Nah, tapi dia ada perubahan juga. Nah, oke ya, perubahan kuantitatif ke kualitatif kira-kira paham nggak? Ya. Tapi sebelum masuk ke tahapan kuantitatif ke kualitatif, memang saya sengaja mengkonfirmasi, tapi ada sesuatu yang harus ada terlebih dahulu. Kira-kira apa? Subjeknya. Subjek gimana maksudnya? Sebelumnya. Ada juga. Gimana enggak? Tadi kan dari kuantitatif ke kualitatif. Itu sebenarnya tahapan kedua atau faktor kedua, syarat kedua. Nah, sebelum terjadi kuantitatif ke kualitatif, apa yang menjadi Sumber. proses kuantitatif ke kualitatif itu terjadi? Subjek yang gimana coba? Ya misalkan tadi air mendidih, itu harus ada airnya. Nah, harus ada airnya. Benar. Artinya gini, secara sederhana bahwa air dia akan mendidih harus ada airnya. Yes. Nggak mungkin kita memanasi air tanpa ada air. Tanpa ada air. Kita nggak mungkin menghasilkan ayam. Kalau Tanpa ada ayam atau telurnya. Jadi ayam dulu apa telur dulu? Itu jembatan yang berbeda. Kita ngomongin proses dialektisnya dulu ya. Jembatannya beda. Nah itu kan gini, kalau dalam bahasa sebenarnya kan itu disebut dengan apa? Ada relasi internal. Relasi internal apa bisa dinamakan ada subjeknya, relasi internalnya. Misalkan hubungan internal, apakah kemudian yang namanya hubungan kan berarti harus di luar masuk. Dan tidak selamanya relasi ke dalam itu juga bisa terjadi. Atau syarat yang tadi saya sebut bilang di awal bahwa segala sesuatu akan berubah menjadi sesuatu yang lain
asalkan sesuatu itu dia mempunyai syarat di dalam dirinya. Paham nggak? Segala sesuatu akan berubah menjadi sesuatu yang lain gitu. Asalkan si benda itu mempunyai syarat bisa terjadi perubahan. Karena tadi yang saya sebutkan, batu nggak mungkin akan bisa menetas menjadi titik ayam walaupun digerami 1 hari, 21 hari. Karena dia nggak punya syarat di dalam dirinya. Iya. Sampai sekarang. Seperti batu. Artinya perlu melihat apakah dia mempunyai potensi atau si benda ini, si subjek objek ini mempunyai potensi enggak. Kalau dia mempunyai potensi ya sangat mungkin itu akan terjadi. Tapi ketika tidak ada faktor pendorongnya, tadi kan salah satunya adalah relasi internal. Satu, barang tersebut, benda tersebut mempunyai syarat. Tetapi sekalipun barang tersebut mempunyai syarat, dia tidak akan bisa berubah ketika apa? Ketika tidak dirubah. Ya itu benar, ketika tidak dirubah. Ketika tidak dirubah, apanya itu tidak mengubah itu? Faktor apa? Itunya tadi syaratnya. Ya apa syaratnya? Selain syarat internal itu tadi, selain Eksternal. Ya kalau tidak mungkin menjadi ketika kita dimasukkan ke dalam freezer gitu. Iya. Artinya kan kondisi lingkungannya ini tidak mendukung. Atau misalnya ketika kita mengerami dengan menggunakan alat tertentu dengan suhu tertentu, dia bisa menjadi ayam. Tapi kalau suhunya terlalu panas, misalnya 100 derajat, dia nggak akan menetas, tapi malah matang gitu. Nah, artinya satu sisi barang itu dia mempunyai syarat dalam dirinya, tetapi faktor eksternal sebagai pendukung ini juga berpengaruh. Nah, pertanyaannya antara internal dan eksternal mana yang paling dominan? Eksternal. Semuanya. Lebih semua sih. Kalau misalkan lebih eksternal, berarti kan internalnya juga. Kalau nggak ada internalnya, eksternal nggak bisa itu. Ada yang ngomong banyak atau mempunyai pendapat yang berbeda gitu. Mana yang paling utama? Internal. Kenapa internal? Kalau eksternal bisa diubah sih. Kenapa? Eksternal bisa diubah. Atau bisa digantikan dengan Bisa digantikan. Kayak misal itu kan telur ayam harus kerami. Bisa diganti lampu. Apa-apa. Ya kalau secara itu memang ya bahwa internal itu yang paling utama, tetapi dia tidak akan bisa berubah tanpa ada Eksternal. Saling berkaitan. Seolah-olah membandingkan ini sebenarnya paling penting ini internal atau Ya eksternal. gue mau ayam bisa duduk di sini. Coba. Mana ya? Ini ada dua pendapat yang berbeda loh. Coba. Kamu bisa memperkuat argumen ini enggak? Kalau kata sih dua-duanya saling itu. Iya, kalau dua-duanya saling Berkaitan. sama-sama penting. Iya. Yang paling penting internal atau eksternal? Kenapa Mbak? Kira-kira gini, teman-teman itu kan semuanya beli kosmetik ya di sini. Iya. Semuanya beli. Atau memakai kosmetik? Bukan memakai kosmetik. Kecuali Surya kan, kecuali Surya. Artinya pakai produk semuanya produk kosmetik, bentuk parfum ataupun apa. Nah, itu semuanya memakai ya. Apa yang menyebabkan teman-teman memakai kosmetik? Ya karena saya Karena ada keluhan dari eksternal. Dari internal. Kebutuhan gitu kan. Iya. Nah, ada faktor pemicu eksternal yang berupa iklan gitu kan. Tapi sekalipun iklan itu sangat kencang, tapi kalau teman-teman berpendirian anggaplah kalau nggak pakai, kira-kira akan tetap terjadi makanya. Tetap.
Alasannya Semisal kayak walaupun nggak ada Ya, alkohol, tapi anaknya karena sekarang produk terus kecantikan itu kan banyak terus banget. banyak Ada ketakutan ya, tuh bina Unilever. Iya. Ada yang produk Unilever, ada yang misalnya Tiara Beauty misalnya. Ya. Nah, teman-teman bisa coba pakai yang mana itu? Didi Beauty. Nah, Pakai ini Didi. karena direkam atau pakainya Tiara Beauty atau ada yang Unilever ya? Ada Tiara Beauty. Tiara Beauty semua. Iya dong. Nah, ini bukan pura-pura toh? Ya nggak pura-pura lah Bu. Oke. Mungkin fungsinya yang beda Bu. Karena dia mungkin pakainya Unilever mungkin. Ini Makanya, Vi. artinya bahwa hari ini iklan yang paling masif itu kan salah satunya produk kecantikan itu Unilever. Iya. Tapi teman-teman tetap nggak pakai Unilever. Ya tentu alasannya beragam. Kenapa nggak pakai Unilever? Aku tidak mau membedah diskusi itu. Tapi pada intinya ketika teman-teman memakai sebuah menentukan sebuah produk yang mau dipilih, walaupun pada faktanya teman-teman bisa dipengaruhi entah oleh lingkungan, entah oleh teman ataupun dunia pekerjaan, artinya ada yang mempengaruhi. Tapi yang bisa saja apa namanya, aku sebagai pegawai, karena aku pernah gini kerjasama dengan perusahaan Jepun, perusahaan rokok. Nah, semua karyawannya waktu itu kalau mau merokok harusnya menggunakan produk Jepun. Tapi pada faktanya semua karyawan PT Jepun nggak semuanya itu malah menggunakan produk Jepun. Iya. Hanya saja dia ketika di perusahaan Menggunakan itu. mau yang merokok di bawahnya produk Jepun. Tapi ketika di luar dia beli produk yang lain. Karena itu kan persoalan satu pengaruh dari luar, tapi dia juga mempunyai keputusan sendiri. Artinya ada kondisi di mana dia akan menyesuaikan. Mudah-mudahan teman-teman nggak seperti itu. Nah, jadi pada intinya ini internal atau eksternal? internal. Coba masing-masing dari internal dan eksternal itu memberikan argumen masing-masing. Ya, Kenapa? Ya kalau saya tetap bisa eksternal, belum bisa nggak tahu apa itu alasannya. Nggak bisa dong, nggak bisa dong, Ada nggak bisa dong. Karena tidak semua itu membutuhkan alasan. Yang internal Alasannya apa? sama. Yang Hubungan itu internal. nggak harus pakai cinta ya, Mbak? Yang internal. Nyambungin cinta. Yang internal sih. Yang internal Yang sesuai kebutuhan internal, iya. juga sih. Mungkin karena aku percayanya pakai ini, gitu mungkin ya. Jadi Ya itu salah satunya. Iya, Terus terus gini. Kokoh internal. iya itu. Kita mengatakan bahwa produk kecantikan dari ini kan sangat banyak Iya. dan semuanya saling berebut pengaruh agar masyarakat Indonesia ini membeli Menggunakan. produk A, produk B, produk C. Tapi pengaruh eksternal itu si individu sebagai internal dia akan menentukan pilihan A atau B itu kan si internal. Iya. Artinya poin paling penting itu adalah internal sebenarnya, relasi internal ada di dalam dirinya. Walaupun dia akan melakukan sesuatu itu tidak mungkin lepas dari eksternal. Itu ya paham ya? Karena gini, atau kita mengambilkan contoh antara soal telur tadi, internal atau eksternal? Ya tetap internal. Karena gini, telur syaratnya dasarnya kan gini, telur akan menetas ketika dia mempunyai syarat di dalam dirinya, tapi semua telur yang ada belum tentu semuanya akan menetas karena di dalam dirinya ternyata dia ada apa namanya, aku nggak tahu apa kandungan di dalam dirinya, dia mempunyai syarat yang nggak kuat, nggak cukup kuat. Salah gen. Oh enggak, ada juga ketika apa namanya seorang perempuan atau ibu yang sedang hamil, ketika dia nggak sampai melahirkan, kemudian tapi dia mempunyai potensi untuk sampai melahirkan karena dia mempunyai ini dan ini dan itu gitu. Atau ketika lahir dia cacat secara fisik gitu. Kan sangat mungkin gitu. Iya. Begitu dengan telur 10 telur belum tentu Semuanya jadi 10. Walaupun ada kondisi eksternal yang mengalami si telur ini dengan suhu yang sama, tapi belum tentu semuanya akan menetas karena
semua kondisi internal di telur itu tidak semuanya sama, tetapi pada intinya semua telur mempunyai potensi, terkecuali telur lerci mau dikenal kayak apapun itu nggak bisa menetas. Itu ya. Telur fertil telur apa? Telur yang bukan menetas. Berarti Telur. Jadi itu agak sedikit lupa kalau nggak salah itu kayak dia telur misalnya ayam petelur itu kan ada. Ya. Ayam kategori telur. ayam yang lebih konsumsi. Apa kuku? Terus satu lagi aku agak lupa. Kira-kira apa? Ada 3 sebenarnya. Apa sur? Yang satu apa sur? Lupa. Apa sur? Apa coba? Proses. Bukan. Realitas. Negasi atas negasi. Mesti gimana? Oh iya. Negasi. Negasi yang itu. Nah itu kan sebenarnya sama kayak pertanyaan itu. Sebenarnya sudah kasih. Ketika dari kuantitatif ke kualitatif apakah dia berhenti? Dia akan menegasikan dirinya untuk berubah menjadi sesuatu yang lain. Walaupun polanya masih sama ya, tapi dalam kehidupan sosial belum tentu saklek mekanis. Kalau dalam hukum alam atau hukum eksak secara mekanis itu sama, ketika telur dia akan nanti menjadi perdebatan yang berbeda. Sama pragma itu pasti akan didebat dengan telur atau ayam. Nah, ketika kenyumat atau benih buah, ketika disemai dia akan menjadi tanaman. Itu kan ada perubahan bentuk. Perubahan bentuk. Nah, tapi perubahan bentuk ini seiring berjalannya waktu itu kan si tanaman ini kan mempunyai masa. Dia sampai kapan bakalan bisa tetap hidup selamanya. Dia akan berubah kemudian mati, tapi dia sudah menghasilkan sesuatu yang lain. Nah, jadi ini misalnya ya, ini atau ini, aku ingat dari orang sekarang bilang bahwa segala sesuatu tidak akan berubah menjadi sesuatu yang lain tanpa dipengaruhi oleh sesuatu yang lain. Artinya gini, bahwa perubahan itu satu dipengaruhi oleh sesuatu, tapi perubahan itu tidak akan hilang atau diam begitu saja, hilang begitu saja tanpa digantikan oleh perubahan. Ini sebenarnya sesuatu itu tidak akan berubah tanpa digantikan oleh sesuatu yang lain. Atau yang pertama gini, sesuatu itu tidak akan berubah menjadi sesuatu yang lain tanpa dipengaruhi oleh sesuatu yang lain, dan tidak akan berubah menjadi sesuatu yang lain, tidak akan berubah tanpa digantikan oleh sesuatu yang lain. Paham? Kasih contoh dari aja gitu. Bingung nggak? Secara bahasa bingung nggak? Aku aja mau membacakan agak bingung, jadi coba aku kasih contoh tadi. Jadi dari kuantitatif dia akan berubah menjadi kualitatif. Nah, dari kualitatif ini dia tidak, setelah berubah menjadi kualitatif dia tidak akan berhenti. Dia akan memulai dari nol lagi menjadi kuantitatif lagi, yang kemudian berubah menjadi kualitatif yang baru lagi. Nah, atau sebenarnya tadi soal enggak biji tanaman itu kan dia terus mengalami perubahan. Itu dia akan menegasikan sesuatu yang sebelumnya atau merubah sesuatu yang sebelumnya dan berubah menjadi sesuatu yang baru. Itu disebut hukum perubahan. Nah, ini ada yang kalau di dalam materialisme dialektis juga ada yang bilang A sama dengan sama dengan bisa nggak memahami kalau secara teks
materialisme dialektis ya A sama dengan non A. Itu secara teoritiknya ya, tapi aku Jadi A sama dengan bukan A itu. non A bukan, tapi non A itu di dalam A. Himpunan. Ini tak kasih contoh ya, Kayak juga himpunan kayak. Ya. Di dalam A itu mengandung Non A. Iya Pak. Inggris. nah, non A ini yang kemudian berpotensi untuk Menjadi A. itu relasi internalnya ya. Internal. Relasi internalnya, non A-nya ada relasi internal di dalam diri A. Kemudian karena ada proses dialektis sehingga ada perubahan kuantitatif dan kualitatif mengalami perubahan bentuk. Setelah bentuk itu berubah, dia menjadi kuantitatif yang baru. Kemudian menegasikan sesuatu yang lama itu menjadi sesuatu yang berbeda. Itu yang kemudian disebut dengan negasi atas negasi. Sehingga kalau secara umum banyak yang bilang di dalam materialisme dialektis ya A sama dengan non A, tapi non A itu juga ada di dalam diri A. Itu secara kalau cuma baca di teori tanpa mencoba menjelaskan secara contoh-contoh karena akan susah. Bisa nggak kalau teman-teman tak tanya kayak gini jelasnya? Saya coba jawab. Ya, coba. Iya. Itu kan tadi A sama dengan non A. Berarti dari non A itu masih ada diri dari si A, ya kan? Kalau contohnya ini benar atau enggak ya? Contoh yang pertama itu misal pohon bonsai. Pohon apa? Bonsai itu kan sebelumnya pohon yang tumbuh normal, kemudian diambil batangnya, dan ketika dia tumbuh itu seperti dililit-lilit sama kawat, sehingga dia tumbuh menjadi pendek dan berbentuk. Itu pohonnya masih ada di pohon A yang sebelumnya tumbuh normal, tapi dia berubah tumbuh karena dia melewati proses yang kita buat kayak gitu. Masuk nggak? Ya itu bisa juga kayak gitu. Atau kalau misal buah itu dari pohon A itu buahnya asam dan ada pohon B yang buahnya manis. Kemudian dari si pohon A ini kita stek. Nah kemudian kan karena si B itu manis, jadi kita ambil sedikit batangnya si B yang kemudian ditancepin di salah satu batangnya si A tadi, sehingga pohon A menjadi manis karena adanya adanya masukan dari faktor pohon yang B tadi yang manis tadi. Itu pohonnya masih tetap pohon A, tapi berubah menjadi manis, kayak gitu. Ya itu bisa, artinya itu seperti contoh dialektis bahwa dalam A itu mengandung non A, atau bisa menggunakan apa sih yang lebih sederhana dalam diri A ini mengandung non A. Kalau kita kembali ke soal telur misalnya, aku ya, atau misalnya mengambil contoh telur, bisa juga mengambil contoh yang lain gitu. Misalnya telur di dalam ini kita mengandalkan telur. Ketika telur dia menetas itu kan berarti dia berubah menjadi Ayam. Titik. Menjadi titik. Nah, titik ini kan non telur toh? Iya benar. Iya enggak? Iya. Non telur walaupun dia awal mulanya ada di dalam diri Telur. tapi dia ada di dalam diri telur. Iya enggak? Iya. Nah, itu contoh semua karena ada perubahan kuantitatif, ada relasi internal dan perubahan kuantitatif di dalam diri telur ini. Kemudian non telur ini kemudian menjadi ayam. Paham nggak sih? Jadi daging. Coba kasih contoh yang lain selain telur. Buah misalnya. Kira-kira di dalam diri buah mengandung non buah. Kita sebut buah sebagai A. Nah, karena di dalam diri A mengandung apa sama dengan non A.
dalam diri non buah itu mengandung apa? Yang bisa menjadi buah itu berubah bentuk. Jus. Itu bisa. Kan di buah ada sari buah. Apa coba kira-kira? Kalau enggak sebelum buah kan ada bunga. Ya kita ngambilnya dari buah ya. Teman-teman pernah nggak menemukan Dalam buah ada biji. buah yang Dalam biji ada apa namanya? bener dong. Busuk. Busuk ya. Ulat. Ulat. Itu di dalamnya ada Hewan. non buah. Non buahnya. Tapi dia ada di dalam diri si buah. Oh. Nah, telur apa ya? Ulat itu bisa Telur. di dalam buah itu juga ada proses serangkaian dialektis itu yang melahirkan proses sepertinya. Ada relasi internal kondisi buah yang akhirnya si ulat itu bisa masuk di dalam buah. Buah ketika masukkan mikrofreezer tentu dia akan ada ulatnya. Iya enggak? Iya. Karena dia kerja lingkungan pendukung udaranya. Nah, ini kan secara mekanis. Kalau secara sosial, praktek materialisme dialektis di Indonesia itu, nah aku langsung ngomongin konteks soal fenomena Indonesia. Apa yang bisa teman-teman sampaikan atau contohkan bagaimana proses materialisme dialektis dalam fenomena kehidupan sosial yang semula ada relasi internal, kemudian terjadi proses perubahan kualitatif ke kualitatif, kemudian melahirkan negasi atas negasi. Coba ada yang bisa memberikan contoh nggak? Teman-teman udah pernah mendiskusikan tentang sejarah Indonesia belum? Belum. Apa bung sore? Ya bu. Iya, kan bisa dibilang. Apa fenomena sosial soal materialisme dialektis? Yang sudah teman-teman pernah diskusikan di dalam kehidupan sosial politik itu apa saja? Oke, kita kaitkan dengan marxisme. Cocok. Coba teman-teman Cocok nggak cocok? paparkan soal marxisme dalam perspektif materialisme dialektis. Kan teman-teman udah diskusi lalu tentang marxisme? Udah. Insya Allah. Kalau Coba. Apa itu kan yang disebut? Coba Serumen. dari relasi internalnya dulu ketika kita ngomongin tentang jangan marxisme deh, jangan sebuah paham tapi sebagai sebuah marxisme. Ketika melihat marxisme dalam realitas politik Indonesia, teman-teman mempelajari marxisme itu konteks pasca kemerdekaan atau sebelum kemerdekaan? Dua-duanya. Berarti udah kapang semua dong kalau kayak gitu. Coba kalau ngomongin marxisme atau marxisme, kemudian dilihat dari perspektif atau kacamata materialisme dialektis, itu seperti apa penjabarannya? Contoh dulu contoh. Ada yang mau nggak? Contoh dulu. Jangan, yang ini dia udah tahu kan, nggak usah. Contoh dulu contoh. Contoh dulu aja buat kalian. Biar Pancingan. Nggak dipancing loh. Aku ngasih contoh gini. Yang teman-teman ketahui tentang marxisme itu kan sebagai sebuah asas. Iya, Asas untuk apa ya? Ini sebagai Memperjuangkan. untuk memperkuat atau menyelamatkan dari Bung Karno itu kan marxisme adalah sebuah asas untuk menyelamatkan kaum margen atau kaum yang dimiskinkan oleh sistem. oleh sistem. Jadi margen itu adalah orang
yang Kata masyarakat yang dimiskinkan oleh sebuah sistem. Iya. Sistem seperti apa? Sistem yang menindas atau sistem yang mengeksploitasi manusia. Dan, nah, itu kan teorinya kan seperti itu kok. Ya. Teman-teman pelajarinya seperti itu. Yes. Nah, karena ada sistem yang menindas waktu itu kan zaman masih kolonialisme, sehingga perlu ada sebuah sistem tandingan yang digagas oleh Bung Karno untuk melawan sistem yang menindas masyarakat ini atau menindas manusia. Kan gitu. Kemudian dilakukanlah teori tentang marxisme. Kan seperti itu. Nah, kenapa Soekarno kemudian menunjukkan ide marxisme? Apa yang memicu Soekarno atau Bung Karno mempunyai konsepsi tentang marxisme? Jangan bilang hanya karena ketemu petani yang bernama Martin. Iya, ada. Tapi secara substansi apa? Tadi kan teman-teman bilang marxisme adalah sebuah sistem atau konsep yang menginginkan selamatnya kaum margen dari sebuah sistem yang menindas. Nah, pertanyaannya, apa yang menjadi alasan Soekarno mempunyai gagasan atau konsepsi tentang marxisme? Ya karena ada kaum marhen itu. Kalau nggak ada kaum marhen, nggak mungkin ada marxisme. Karena ada kaum marhen ya. Iya. Tertindas. Iya. Nah, kalau menggunakan perspektif marxisme, itu kan artinya bahwa waktu itu kondisinya relasi internalnya apa? Kaum marhen. Relasi internalnya kan berarti Penindas. eksploitatif toh. Penindasan. Ada penindasan. Penindasan ya. Nah, penindasan itu Tidak adilan. di mana? Kenapa? Penindasan itu terjadi di mana? Di Indonesia. Indonesia. Dan ini Indonesia. Indonesia. Sebagai Indonesia. Ya. Sebagai Indonesia. Ada penindasan. Karena menginginkan masyarakat yang tertindas ini harus diangkat dari penindasan itu menjadi manusia yang merdeka. Iya. Harus manusia harus berkeadilan di sebenarnya. Iya. Nah, kemudian ketika dikaitkan dengan A ini sebagai Indonesia, sedangkan di dalam A mengandung non-A, kira-kira non-A itu apa? Penindasan. Oh, penindasan. Penjajah. Belanda, Jepang. Sikat musuhnya. Oke, benar. Ini Indonesia. Iya. Penjajah ini kan dari luar. Iya. Bener lu. Nah, ini menjadi sebagai sebuah non-A. Kemudian mengeksploitasi Indonesia. Iya. Sumber daya kekayaan alamnya dan sumber tenaga manusianya. Nah, karena ada kesadaran Soekarno dan kawan-kawan waktu itu kemudian melahirkan non-A lagi. Marxisme. Marxisme itu kan konsepsinya, tetapi aksi perlawanan Gerakan. anti kolonialisme. Gerakan. Antara kolonialisme, antara penjajahan dan anti penjajahan itu ada di satu ruang yang sama yang disebut Indonesia. Indonesia. Nah, A Indonesia di dalam A itu kan mengandung non-A-nya ada penjajahan dan ada kontra penjajahan atau gerakan anti penjajahan. Iya. Nah, keduanya ini saling berrelasi karena dia ada di ruang dan waktu yang sama, saling berhubungan. Karena ada relasi tadi kemudian terjadi yang namanya kontra atau sebenarnya gini, kontradiksi internal ada pertentangan di dalam internal sebuah realitas sosial politik. Ada pertentangan antara kelompok anti penjajahan, kelompok anti penindasan dengan kelompok yang menindas, dan itu sama-sama ada di ruang dan waktu yang sama, yaitu Indonesia. Nah, ini kan terjadi gesekan, Iya. perlawanan. Nah, itu yang disebut dengan kontradiksi internal.
Dia saling bertentangan tapi ada dalam satu ruang yang sama. Nah, karena ada pertentangan, keduanya ini sama-sama ingin mewujudkan kuantitatif dan kualitatif. Kalau kita mau tarik lebih jauh, apa kepentingan kuantitatif atau kualitatif kolonialisme dan antara salah satunya kan eksploitasi kekayaan alam, pengembangan dan lain sebagainya. Nah, awal mulanya dia datang ini kan nggak serta-merta kemudian langsung menguasai seluruh wilayah Nusantara, tapi melalui proses yang berdagang, kemudian ada adu domba kerajaan-kerajaan lokal yang akhirnya mereka saling berperang. Setelah saling berperang, tokoh-tokohnya dipegang diasingkan, terus kemudian yang nurut kemudian difasilitasi menjadi sekutu kolonial gitu. Akhirnya menindas masyarakat kecil gitu. Itu kan serangkaian proses dialektis. Yang melahirkan penjajahan itu ada proses serangkaian dialektis. Yang itu juga kalau ditelaah lebih jauh ada proses kuantitatif ke kualitatif dan ada relasi internalnya. Tapi kita yang bicarakan sekarang soal penjajahan, soal kenapa marxisme itu lahir. Kita lihat realitasnya dulu, relasi internal pada waktu itu. Ada realitas masyarakat yang terjajah. Nah, masyarakat yang terjajah itu ada di wilayah A atau wilayah Indonesia yang di dalamnya ada penjajah dan gerakan anti penjajahan, anti Karno dan kawan-kawan waktu itu. Yang akhirnya kita melihat bahwa gerakan penjajahan ini adalah anak kandung dari kolonialisme. Itu anak kandungnya siapa? Kalau kata Soekarno itu kolonialisme itu anak kandung dari kapitalisme. Jadi kalau teman-teman baca jauh kenapa kolonialisme itu lahir, itu juga sangat dialektis. Kolonialisme lahir karena kebutuhan pasar, kemudian karena pasar dibutuhkan, kan nggak mungkin misalnya aku datang ke suatu wilayah mau jualan tanpa menguasai wilayah itu juga belum tentu akan diterima, maka wilayah itu harus dikuasai secara politik. Nah, itu kemudian melahirkan kolonialisme. Maka kalau dalam istilahnya Soekarno, ya, kolonialisme ini merupakan anak kandung dari kapitalisme. Kalau teman-teman melihat gitu, ini berangkatnya dari revolusi industri di Inggris. Ada realitas penjajahan dan ada kelompok Soekarno dan kawan-kawan yang anti penjajahan. Itu saling berkontradiksi dalam satu ruang waktu yang sama. Nah, kedua-duanya sama-sama menginginkan adanya target kuantitatif dan kualitatif. Begitupun dengan Soekarno, kuantitatif ke kualitatifnya apa? Kalau Soekarno anti penjajahan, berarti kan kualitatifnya merdeka toh? Iya. Nah, Soekarno melakukan perjuangan kemerdekaan itu dari tahun berapa? Kira-kira kisarannya. Dia udah ngomong, ya kita harus merdeka gitu. Apakah di tahun 45? Lalu berapa? Kira-kira kisarannya. 40. Enggak, kalau 35 tahun yang lalunya. Berapa tuh? Atau enggak ngomong Soekarno deh. Gerakan anti penindasan, anti penjajahan itu mulai muncul itu dari tahun berapa? Sejak mulainya Hari Kebangkitan Nasional 1920-an kan? 28. Salah satunya tanda momen pertama kali yang ngomongin tentang Kemerdekaan Indonesia di merdeka itu sebenarnya bukan Soekarno. Kalau teman-teman menelaah siapa? Ada hulunya. Ya, salah satunya itu benar deh Dewa. Tapi dia bukan sebagai person, tapi dia sebagai sebuah dalam organisasinya apa? Jadi kayak Apa ya? Cokro Amino. Bukan ya. Sebentar. nama organisasi.
Yang pertama kali menginginkan Indonesia merdeka justru malah PKI. Komunis. Hidup PKI. PKI. Oh, malah hidup. Zaman mati. Itu fakta sejarah yang nggak bisa kita pilih, hanya saja di dalam sejarah itu dihembuskan. Itu dulu pertama kali. Salah satunya Gajah Dewantara juga masuk di dalam anggota PKH. Partai Komunis Hindia Belanda. Keluarga Harapan. Hindia Belanda bukan PKH. Bahkan partai yang pertama kali menggunakan nama Indonesia ya Partai Komunis itu. Komunis Indonesia. Itu perbincangan yang berbeda ya. Tapi kita ngomongin tentang ide tentang kemerdekaan. Ide tentang kemerdekaan itu kan nggak hanya muncul di saat tahun 45 atau saat Jepang datang, tapi muncul sekitar tahun 20-an. Nah, baru merdeka kan 1945. Ini kan ada perubahan apa? Kualitatif. Merdeka itu kualitatif. Berarti dari tahun 20-an ke tahun 45 kan ada perubahan kuantitatif. Iya. Ya kan? Baik gerakan protes, gerakan massa yang gerakan penyadaran yang awal mula hanya sekelompok, 2 kelompok orang, kemudian membesar menjadi gerakan yang luas. Ini kan ada perubahan kuantitatifnya. Nah, titik puncaknya ya di tahun 45 merdeka dengan dideklarasikannya kemerdekaan. Nah, itu kan sebagai kemerdekaan ini kan sebagai apa namanya? Kita kalau kata Soekarno itu kan jembatan ya, jembatan emas untuk menuju masyarakat yang Sejahtera. adil dan makmur dan sebagainya berbagai. Iya. Artinya itu merdeka sebagai sebuah jembatan. Iya. Tapi ketika pada matanya setelah Indonesia merdeka, apa negasi atas negasi dari kemerdekaan? Hukum. Peraturan. Artinya kan ini Orde Baru. Kan bukan Orde Baru. Komunis. Kemakmuran. Kemerdekaan. Wis merdeka tuh. Terus merdeka. Rebutan kekuasaan. Soeharto. Ih, sebut merek. nah, Kamu kok pakai kamu ini. Merdeka. Air pojok. Orang unik. nah ini kan penjajahan. Iya, penjajahan. Nah, dalam penjajahan ini kan ada kontradiksi internal. Nah, di dalam kontradiksi internal kemudian karena ada proses kuantitatif menuju kualitatif, kemudian menuju masyarakat merdeka. Merdeka ini kan kemerdekaan lah ya. Nah, di dalam kemerdekaan ini kan kalau kata Soekarno, merdeka itu bukan tujuan atau bukan cita-cita, tapi jembatan untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Nah, ini kan relasi internalnya. Ini satu ya. Kalau dalam perspektif materialisme dialektis ada kontradiksi, ada relasi internal kemudian melahirkan kontradiksi internal yang ini, ya toh. Terus ada perubahan kuantitatif ke kualitatif yang kemudian menjadi merdeka. Ini nomor 2. Terus nomor 3-nya nah, negasi atas negasinya seperti apa? Ini teman-teman, aku minta ini ada berapa orang sih? 8. Jadi 4. Aduh, merumuskan. Sejak nggak ikut tuh ya? Loh, Nggak ikut tuh ya? Hari 7. Lama. ikut aku. Rama itu sebenarnya udah ikut, udah tahu. Ini juga menjelaskan. Tapi nggak apa-apa, ikut aja kasihan dia. Yang enak yang satu kelompok sama Rahma. Ya nggak kayak gitu mas. Aku tidur waktu dari MD. Yang enak satu kelompok sama Rahma, karena dia udah tahu nanti kelompok yang lain. Nggak aku nanti. Kalau udah berarti nama saya nanti dari
tiga ya biar adil bagian ya. ini. Enggak. Atau Rahmat sendiri ya. Rahmat sendiri. Ya itu biar adil gitu. Aku sama Bung Surya. Dia udah tahu gitu kan. Dia udah tahu jadi Rahmat sendiri Ya. yang ada tiga. Ya. Aku terpam di bagian. Bagian. Pertanyaannya adalah ketika apa negasi dari kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 45. Tadi kan dikatakan bahwa kemerdekaan adalah sebuah jembatan emas untuk mewujudkan masalah makmur. Tapi pada faktanya kalau secara teoretik dalam MD itu akan terjadi negasi atas negasi. Nah, negasi atas negasi teman-teman udah tahu, udah paham? Anon A. Apa negasi atas negasi? Anon. Apa coba tadi? Ada ada non A di dalam A. Ada dong. Iya benar kan? Ada non A di dalam A. Itu kan materialisme dialektisnya secara umum. Kalau negasi atas negasi itu apa? Kalau Proses perubahan. jadi negasi atas negasi sesuatu yang sudah berubah itu dinegasikan lagi untuk berubah ke sesuatu yang berbeda. Ya. Bisa saja dia sesuatu yang sangat baru ini tadi kan kalau secara mekanis kan dari benih padi kemudian disemai menjadi bibit, kemudian dia menjadi besar, kemudian menghasilkan padi gitu kan, kemudian dipanen. Itu kan serangkaian proses materialisme dialektis. Nah di situ kan ada negasi atas negasinya. Jadi benih padi, kemudian karena ada proses perubahan bla bla bla, kemudian dinegasikan menjadi tanaman padi gitu kan, berubah menjadi sesuatu yang baru. Nah kalau konteksnya sosial politik Indonesia ini kan ada realitas penjajahan, kemudian karena ada perjuangan kemerdekaan, kemudian Indonesia merdeka. Nah setelah merdeka itu ternyata ada yang menegasikan kemerdekaan ini dengan bentuk yang berbeda. Tak kasih kisi-kisi bentuk negasinya seperti apa? Menjajah masyarakat Indonesia yang dijajah oleh pemerintah. Masa sekarang itu. Sampai sekarang. Penjajahan atas bangsa ini dunia. Bentuk negasinya itu seperti apa? Nah, jadi tiga diskusi nanti teman-teman yang menentukan sendiri ya kelompoknya ya. Bentuk negasi atas negasi atau turunnya penjajahan atas bangsa sendiri itu seperti apa? Bentuk perubahannya. Bentuk apa? Perubahan. Bentuk Ya, perubahan. sistemnya apa yang mengetahui? Nah gini, kan tadi teman-teman paham bahwa kemerdekaan itu sebagai sebuah jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Iya. Nah pertanyaannya kalau mau menjawab ini, apakah masyarakat Indonesia sudah adil dan makmur gitu kan? Iya, belum. Berarti kan ada sesuatu yang dinegasikan dari cita-cita kemerdekaan itu sendiri. Cita-cita yang dinegasikan itu apa dan prakteknya seperti apa? Ya. Itu ya, tiga orang kelompok bikin sendiri ya. Ini berapa lama? Kita sempat ini? Hah? 5 menit? 10 Semalam. menit? Berapa lama? Seminggu. Minggu depan dikumpul. Baru sekarang. Minggu depan. 15 menit. Nah, dari 15 sekarang. menit? 15 menit ya? Ini bentuknya boleh apa aja? Dikasih atas dikasih. Yang penting setelah kemerdekaan. Ya, setelah kemerdekaan. Boleh sampai hari ini. Oke. Atau misalnya teman-teman mau memaparkan sampai kondisi sekarang itu nggak apa-apa, atau sampai periode tertentu. Pokoknya masa kemerdekaan apa yang berubah dari kemerdekaan. Kemerdekaan itu kan sebagai sebuah jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Iya.
ternyata itu dinegasikan Ya, bentuknya lagi. itu apa? Nah, bentuknya itu apa? Oh ya. Intinya gini, kemerdekaan itu adalah negasi atas penjajahan. Nah, artinya untuk melihat negasi atas negasi tentang kemerdekaan ini, kita perlu melihat realita hari ini atau realita pasca kemerdekaan, apakah ada yang dinegasikan. Paham ya? Iya. 15 menit ya. 15 menit atau 10? 15. Setengah jam. Mengenai tadi apa saja yang mempengaruhi dan mulai ini kan Langsung. Negasi atas ya negasi lah. atas negasi dari kemerdekaan kita. Di antaranya itu pasti pada intinya itu faktor dari para penguasa. Karena kita sebagai rakyat itu bisa dikatakan kita sebagai rakyat itu kan orang yang dipimpin oleh seorang pemimpin, sementara semua sistem itu akan diatur oleh pemimpin. Meskipun rakyat di sini sebagai faktor utama adanya sebuah negara, itu tetap keputusan tetap ada di pemimpin. Misal kalau di Indonesia itu presiden. Nah, terjadinya kenapa kok Indonesia tidak makmur seperti tujuan awal tadi. Di sisi lain faktor dari pemerintahan atau sistem hukum itu sendiri, mungkin ada faktor lain di antaranya minimnya pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita tahu, kita bisa saya nggak tahu data persisnya, cuman beberapa persen dari warga negara Indonesia sendiri itu masih berpendidikan minim. Mungkin bahkan dari tahun ibu saya sendiri itu lulusan SD kayak gitu. Mungkin kesini itu memang banyak ya, contohnya seperti kita ini, kita perlu bersyukur karena kita bisa mengenyam pendidikan kuliah gitu kan. Tapi kan masih banyak juga rakyat yang minim pendidikan. Itu juga salah satu faktor dari kemiskinan itu. Kemakmuran itu apa sih yang disebut kemakmuran? Itu kan baik sosial, kemudian pangan dan sebagainya, ekonomi ya. Itu tadi minimnya pendidikan. Kemudian yang kedua, faktor kurangnya lowongan pekerjaan. Kalau yang kita tahu juga di Indonesia ini kita masih kekurangan lowongan pekerjaan. Banyak sarjana yang sudah lulus kemudian mereka masih mencari kerja sana sini, bahkan sampai ada yang kerja di luar negeri. Itu kan sebagian kecil faktor gambaran bahwa Indonesia itu masih kurangnya lowongan pekerjaan. Nah, kemudian yang ketiga, mungkin malas juga ya. Malas dalam artian itu pemerintah juga sudah membuka lowongan, mungkin ada di pabrik dan sebagainya. Itu banyak yang tidak mau bekerja. Tapi yang tidak mau bekerja ini sebenarnya juga kembali lagi ke faktor pendidikan. Karena untuk bekerja di pabrik pun sekarang ada minimal pendidikan, ya minimal SMA atau SMK. Itu bahkan kalau lulusan SMP pun kita cuma bisa jaga toko kecil gitu sih. Itulah pada intinya di sistem sebenarnya sistem pengelolaan negara ini itu masih kurang. Mungkin bisa disambung sama Mbak Alika. Ya, untuk contoh dari negasi atas negasi, lebih jelasnya sih kalau di Indonesia itu kayak kasus korupsi. Karena di Indonesia ini kan ya
bisa dibilang rakyatnya ada yang belum makmur. Tapi dari pemerintah sendiri itu mengkorupsi uang rakyat. Jadi kayak semisal kayak gini, yang tadinya dana bansos, kalau era sekarang ini kan buat kayak bantuan covid kayak gitu, bansos, terus kayak bantuan PKH, ya kayak gitulah intinya. Negasi atas negasi itu tadi kayak biar iya, salah satu contohnya itu tadi korupsi. Dan soalnya Seperti yang disampaikan Alika itu, makanya mungkin jadi dampaknya itu iya, dampak masyarakatnya itu belum menerima keadilan, belum menerima keadilan atas apa yang sebenarnya sistemnya itu sudah dibangun atau sudah dibuat kali ya. Jadi belum memanusiakan manusia, bukan seperti apa sih? Apa sih ya? Belum menyamaratakan, belum memenuhi kebutuhan yang seharusnya mungkin warga negara Indonesia yang tertindas itu, yang seharusnya dibantu itu tapi malah ditilep lagi, malah kayak ditindas lagi sama sistemnya itu. Kurang lebih seperti itu sih. Udah, terus belum. Hampir sama kayak kelompoknya Dian, tapi ini kami mungkin lebih ke contohnya dari masanya Pak Soeharto itu kan, Pak Soeharto itu kan dilengsarkan karena adanya krisis sama ekonomi itu semakin menurun, terus ada penindasan oleh rakyat, terus penindasan rakyat oleh pemerintah. Kemudian hampir sama eranya sekarang, mungkin eranya Bapak Jokowi sekarang kan lagi adanya COVID, kan kita sebagai masyarakat kecil yang malah semakin ditindas, yang seharusnya kita dibantu karena adanya virus ini malah kita semakin ditindas oleh pemerintah. Kemudian dilanjutin Ya mungkin contoh yang lain disambung dari bangun tadi, ini kan pembahasan tentang penjajahan atas bangsa sendiri. Contohnya yang seperti hari ini kita alami, yang dulunya adanya COVID, terus di lockdown, dan sekarang diadakan yang namanya PPKM. Nah dari sini yang dulunya masyarakat sudah mau agak sedikit bangkit, dan akhirnya sekarang di sini ya seperti dijajah lagi adanya PPKM ini, dan itu akan sangat berdampak bagi pekerja yang harian kayak gitu. Jadi diberhentikan. Beda dengan yang kita yang PNS ataupun kerja yang sudah menetap. Ya contoh halnya yang marhen semakin marhen, dan yang marhenisme semakin meningkat kayak gitu sih. Yang semakin kaya jaya. semakin kaya, yang miskin semakin miskin ditindas. Kalau dari saya sendiri sih menambahkan aja, kalau untuk penjajahan atas bangsa sendiri itu faktornya dalam hal hukum yang lemah, misalnya kayak mengambil barang itu kan biasanya kan misalnya yang ngambil orang miskin, nah itu kan pasti di penjara. Tapi kalau yang ngambil kayak artis atau misalnya narkoba itu kan harus direhabilitasi dulu gitu. Terus berpendapat sih, kayak misalnya kita berkomentar, kayak kita mengkritik pemerintah itu langsung Kasus. iya. Pencemaran nama baik. Jadi ketidakadilan sosial pun di negara kita masih sangat masih membanding-bandingkan antara kaya dan miskin. Udah. Udah.
udah bahas tentang sistem sosial ya, maksudnya kalau aku lebih ke sistem ekonomi. Jadi di zaman penjajahan sebelum kemerdekaan itu kan ada yang namanya feodalisme dan kapitalisme yang merenggut ekonomi Indonesia dengan menjajah gitu. Setelah kemerdekaan itu Bung Hatta dengan Bung Karno membuat sebuah sistem ekonomi kerakyatan, bisa kita sebut dengan apa ya, kayak koperasi gitu, bentuknya ini koperasi. Koperasi ini tujuannya yaitu untuk tahu sendiri lah tujuan dari koperasi. Aku aja digeroki kalau kameranya. Kalau untuk di sistem ekonomi itu ya Mas, bisa kita contohin di pasal 33. Jadi di zamannya Bung Karno sama Bung Hatta, mereka itu kayak merumuskan suatu pasal yang mana dalam isinya itu negara itu berhak membatasi hak dari setiap warga negaranya, baik itu dari hak tanah atau ya hak apapun lah, pokoknya negara itu wajib membatasi. Kemudian setelah reformasi itu sistem ekonomi itu makin kesini makin berubah dengan pasal 33 tadi yang dirubah menjadi bahwa setiap orang itu berkuasa atas haknya. Jadi negara itu tidak bisa membatasi lagi gitu di zaman reformasi ini. Nah itu nanti akan berarah ke sistem ekonomi liberalisme gitu. Oke. Nggak ada yang salah ya bahwa apa namanya yang tadi disampaikan panjang lebar, tapi reviewku pertama gini, kenapa aku kasih kata kunci penjelasan atas bangsa sendiri. Itu kunci pentingnya, bahwa Soekarno juga pernah bilang yang namanya penjajahan itu tidak melulu dari bangsa asing, baik itu Belanda, Inggris atau penjajahan juga bisa dilakukan oleh bangsa sendiri terhadap rakyatnya itu sendiri. Seperti apa bentuknya? Bentuknya ya bisa dalam bentuk sistem kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apakah itu pro terhadap rakyat kecil ataukah justru pro terhadap para investor? Untuk membuktikan itu kan perlu dilihat apa namanya bentuk kebijakannya seperti apa dari setiap rezim yang dijalankan. Nah polanya seperti apa? Itu artinya. Nah kemudian kalau kita kaitkan dengan apa sih negasi atas negasi dari kemerdekaan itu sendiri. Jadi pertama yang menjadi poin penting bahwa kemerdekaan itu adalah tadi teman-teman bilang ya, dari dikatakan oleh Soekarno bahwa kemerdekaan adalah sebuah jembatan emas untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Nah untuk mewujudkan jembatan emas itu seperti apa langkah yang dikeluarkan oleh Soekarno dalam ranah kebijakan. Saya ambil contoh dulu memang pasca kemerdekaan ada yang namanya politik benteng, kebijakan politik benteng, yang itu untuk melindungi bangsa sendiri dari persaingan internasional. Tetapi ternyata politik benteng ini juga kayak pisau bermata dua, justru malah memperkaya orang dan memperkaya orang yang sudah kaya dan tetap membuat orang miskin menjadi semakin miskin. Artinya ketimpangan sosial itu semakin tajam. Bahkan di era Soekarno di akhir periode itu juga kalau ngomong berapa sih angka inflasinya pada waktu itu justru mencapai 600%. Kalau mau dibandingkan secara fair ya, di 98 hanya berapa persen, nggak nyampe 20 secara persentase. Tetapi kita juga perlu melihat bentuk kebijakan yang dilakukan oleh Soekarno untuk mewujudkan masyarakat yang adil. Apakah itu sudah diupayakan? Kalau itu sudah diupayakan, iya sudah diupayakan. Tapi apakah kemudian dalam realisasi itu benar-benar turun ke bawah, atau jangan-jangan mandek di tataran birokrasi si pelaksana itu tadi? Faktanya seperti itu, karena saya ambil contoh gini, di tahun 1960 Soekarno itu mengeluarkan salah satunya adalah Undang-Undang Pokok Agraria. Nah di dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu ada peraturan pelaksana namanya PP yang kemudian diganti peraturan undang-undangan yang kemudian diganti menjadi Undang-Undang Bagi Hasil.
Dan di situ ada batasan maksimal seseorang itu diperbolehkan memiliki tanah berapa luasannya. Ada pembatasan. Jadi nggak seperti kondisi sekarang orang menguasai tanah dengan cukup banyak luasannya. Kalau dalam UPA itu benar-benar dijalankan dalam pokok agraria, penguasaan atas tanah dan sumber kekayaan alam di Indonesia nggak seperti ini ketimpangannya. Bahkan kalau kita mau mengacu dari pendapat Sri Mulyani tahun 2019 kalau nggak salah, angka ketimpangan Indonesia ini cukup tajam karena gini, 1% orang Indonesia itu menguasai 50% aset kekayaan nasional. Penduduk Indonesia sejuta 260 juta, berarti 1%-nya hanya berapa? Berapa juta ya? Ya segitulah ya. Artinya ketimpangannya cukup tinggi. Nah, kita balik ke soal negasi atau negasi, bahwa kemerdekaan adalah negasi atas penjajahan. Tapi ternyata kemerdekaan sebagai sebuah negasi atas penjajahan yang dilakukan oleh kapitalisme asing, ternyata ini dinegasikan lagi oleh bangsa sendiri, yang prakteknya terjadi penjajahan yang dilakukan oleh bangsa sendiri terhadap rakyat sendiri. Bentuknya seperti apa? Kita kalau melihat secara rentang waktu rezim itu kan, pasca penggantian dari Soekarno ke Soeharto di era Orde Baru, itu investor asing, keran investasi di Indonesia itu dibuka dengan cukup lebar dengan berbagai bentuk paket kebijakan yang awal mulanya tahun 5 kali. Kalau kata penutupku ini aja, teman-teman bagus memang mau berinisiasi mempelajari tentang materialisme historis. Mudah-mudahan yang sifatnya pengantar ya, karena memang teori ini agak teori filsafat juga dan agak susah secara teoretik untuk dipahami gitu. Nah, mudah-mudahan bahasa yang aku sampaikan ke teman-teman ini mudah dipahami, paling enggak teman-teman mempunyai gambaran apa itu materialisme historis dan materialisme dialektis, yang pada intinya itu berbicara tentang gerak hukum perubahan yang itu sifatnya selalu menyejarah dan akan terus berlanjut, tidak berhenti. Nah, kalau teman-teman mau mempelajari lebih dalam tentang materialisme dialektis, ya itu akan lebih bagus lah. Banyak buku yang membahas tentang itu, tapi agak susah memang untuk mempelajari ketika teman-teman nggak punya teman sharing untuk diskusi. Itu sih kalau dariku. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk paparannya tentang MDA ini, Mas Yatno. Untuk teman-teman juga terima kasih sudah mengikuti diskusi kami atau belajar dengan baik. Mungkin kita tutup. Sebelumnya kita berikan salam kemerdekaan kita. Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.